Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Haleluya, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita, saudara. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi, shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan pagi hari ini, saudara? Kami bersukacita boleh berjumpa kembali di rumah Tuhan hari ini. Gak terasa, saudara, kita sudah masuki di awal bulan September. Dan hari ini
Sebelum kita memulai ibadah saudara, saya mau ajak kita sama-sama untuk membaca firman Tuhan yang terambil di Mazmur 150. Saya mau ajak kita sama-sama membaca ya saudara ya. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah saudara, biar hari ini kita semua gak cuma jadi pembaca firman Tuhan. Tapi biar hari ini setiap kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saya mau ajak kita sama-sama hari ini kita membawa yang terbaik buat Tuhan Allah kita, amin. Saudara siap kasih yang terbaik? Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari kita bersatu dalam doa saudara. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Hari yang indah Tuhan, kami boleh sama-sama berkumpul di rumah-Mu untuk bersekutu, berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Biar hari ini hanya nama Yesus yang kami tinggikan dan kiranya Engkau disenangkan oleh setiap pujian kami Tuhan Yesus. Bertahtalah di setiap penyembahan kami. Kami siap memuji, kami siap menyembah. Kami siap terima yang terbaik daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami tinggikan dan muliakan nama-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat suara-Mu, nyatakan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Sebab hanya Engkau satu-satunya di hidup kami Tuhan. Sungguh tiada Allah lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Mari bersama nyatakan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hati. Sekali lagi ku sembah, Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung
satu. Mari lebih lagi katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Sebab hanya Kau satu, hanya Kau satu. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari bersama nyatakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu. Lebih lagi nyatakan, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi
Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari angkat tanganmu dengan iman, nyatakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Sebab Engkau Raja kami, Engkau Raja diagungkan dan dipuji. Biar datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya, dari tempat ini sepakat kami nyatakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Para jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu nyatakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Biar tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab hanya nama Yesus yang layak terima segala hormat, pujian, kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap lebih lagi buat Tuhan Yesus. Mari Engkau yang bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita saudara. Mari tepuk tangan di atas kepala, come on. Hari ini kita nyanyikan tentang kebesaran dan kebaikan Tuhan, amin. Unified Dancers, come on. RGBPJ, angkat suaramu, katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau
bersama. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Mari siap-siap GBPRJ. 1, 2, 3, say. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Sorakan amin. Amin. Saya percaya bisa lebih keras lagi. Katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Bersama nyatakan. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Come on, say. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Lebih keras lagi bersama nyatakan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Katakan anugerahmu. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, Tiada berkesudahan. Musik memuji Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi saudara yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Biar hari ini kami memuji kebesaran nama-Mu. Kami meninggikan nama Yesus Tuhan di tempat ini. Haleluya. Sama-sama sekali lagi ya. Come on. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh. Tiada seperti kau. Lebih keras lagi saudara, come on. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus. Sorakan sama-sama. Oh, 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 Panggil nama Yesus. Yesus Tuhanku. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. GBIPRJ siap lebih lagi buat Tuhan, amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita, yang bersyukur dalam baik namamu. Haleluya.
Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari sekali lagi nyatakan, come on GBIPRJ. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai berpuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Come on, lebih lagi buat Tuhan, katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Mari jemaat sendiri katakan, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, mari bersama-sama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan, come on. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Yang percaya katakan amin. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Dengan sukacita ku kan menari. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu, come on. Dengan sukacita ku kan menari. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Keluarga GBIPRJ. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau Allah yang besar, Allah yang kami puji, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Karena karya salib-Mu Tuhan, Engkau telah membebaskan kami, Engkau telah memulihkan kami, Engkau telah membangkitkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat hati dan tangan kami Tuhan. Kami mau menaikkan syafaat untuk bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia akan menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Indonesia akan mengalami terobosan. Indonesia akan mengalami pemulihan. Dan kami percaya Tuhan, segala bentuk penyakit sampar
kekeringan, polusi udara dihalau dari bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan, untuk tahun depan Tuhan, di mana kami akan mengadakan pemilihan secara langsung Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam pemilu ini Tuhan, akan terpilih orang-orang yang takut akan Tuhan. Akan terpilih pemimpin bangsa kami Indonesia yang memiliki integritas, yang takut akan Tuhan, yang nasionalis Tuhan, berdiri atas bangsa kami Indonesia. Berkati Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan dicurahkan atas hamba-Mu. Engkau memakai hamba-Mu ini Tuhan, seperti Kores di akhir zaman Tuhan, menjadi berkat atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Pak Niko Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hidup hamba-Mu Tuhan menjadi berkat Tuhan bagi banyak gereja-gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu Pak Niko Tuhan sebagai pembawa pesan api Pentakosta ketiga dari bangsa Indonesia hingga bangsa-bangsa. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu beserta keluarga besar aman dalam lindungan Tuhan. Demikian pula Tuhan untuk gembala CK7 Tuhan. Urapi hamba-Mu Dr. Yanto Tuhan. Pakai hidup hamba-Mu Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan-Nya Tuhan. Urapi di dalam penggembalaannya Tuhan. Profesinya sebagai seorang dokter spesialis boleh memberikan dampak, memberikan impact bagi banyak jiwa-jiwa. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu beserta keluarga aman dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa. Bangkit atas CK7, bangkit atas setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Dipakai sebagai alat untuk penyelesaian amanat agung sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekalipun kami tidak mengerti jalan-Mu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau nyatakan dengan iman, sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Mari jemaat Tuhan sama-sama. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat, Kau tetap setia Tuhan, Kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu indah dan mulia, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup
segenap hati kami mau nyatakan lebih lagi Tuhan. Tuhan tak pernah Kau sanggup buktikan janji-Mu. Janji untuk selamanya Tuhan. Imanku berkata mari sama-sama lebih lagi nyatakan dengan iman. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan. Kami mau angkat tangan kami Tuhan Yesus, dan kami mau nyatakan kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bersama-sama kita nyatakan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Selamanya imanku berkata Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah Shalom semua jemaat dan juga para pemimpin daripada PRJ CK7. Saya menyampaikan satu pesan tentang The Good Indonesian. Pada saat ini, pada waktu direkam ini, maka 2 minggu lagi kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan kita. Dan pada waktu ditayangkan, maka itu juga masih suasana perayaan kemerdekaan. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita sebagai orang Indonesia karena terlalu lama dijajah, punya mentalitas yang agak jongkok begitu. Sehingga seringkali mencoba jadi orang asing, pakai bahasa Inggris terus ya. Heran sekali saya. Tetapi hari ini mungkin ada yang berkata, waduh Pak, salah judulnya. Kalau mau Alkitabiah itu The Good Samaritan. Saya mau beritahu hari ini, melalui Yesus Kristus akan ada The Good Indonesian. Saya dan saudara harus mengucap syukur kita punya presiden yang hebat ya. Presiden yang luar biasa. Ketika beliau dihujat, dikutuk, dikatain segala macam yang tidak baik, maka dia sedang melakukan Amsal 16 ayat 12. Yaitu bodohlah orang yang menyatakan isi hatinya seketika itu. Blurt out yang segala macam sakit hati diucapkan, itu orang bodoh. Dan mengatai semua orang bodoh dan dungu. Tetapi firman Tuhan berkata orang yang bijak, bahasa Inggris prudent, more than wise, prudent, mengabaikan cemooh, covered shame. Dia tidak mau mengucapkan hal-hal yang nista ataupun rendah. Pak Jokowi kan mengatakan, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini bukan dari keluarga kaya, terhormat. Jadi kalau dibully, dikata-katain ya biasa saja. Menghadapi penghinaan, rendahkan dirimu serendah-rendahnya. Bukan itu pengajaran Tuhan Yesus. Belajar daripada aku.
kamu yang lemah lembut, supaya kamu lemah lembut dan rendah hati seperti aku, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita melihat bagaimana orang bodoh itu hatinya bergolak, tetapi orang benar hatinya tenang seperti singa muda. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang memang dari pelajaran yang disampaikan Tuhan Yesus tentang The Good Samaritan, dan nanti kita hubungkan dengan The Good Indonesian. Saya selalu bangga jadi orang Indonesia. Satu hari seorang pengkhotbah dari Amerika berkata kepada saya, I cannot define you Asian, you all look the same. You all look the same, katanya, saudaraku. Dia tidak pernah pergi ke Asia, dan waktu ke Asia dia berkata begitu. Saya bilang, it's easy. If he look rich, he's Chinese. If he look smart, he's Japanese. If he look handsome, he's Filipino. But if he look handsome, rich and smart, he's Indonesian. Saya bilang gitu. Dia diam, saudaraku. Jangan lupa bahwa kita ini bangsa yang besar. Tadi pagi saya membaca berita bagaimana kita itu pertumbuhan ekonominya itu 5%, saudaraku, di atas 5%. Melebihi Amerika, saudaraku, yang sedang kacau hari ini. Saya mau beritahu saudara, banggalah jadi anak Tuhan yang ada di Indonesia. Di dalam cerita ataupun perumpamaan The Good Samaritan, seorang ahli Taurat berdiri untuk mencobai Yesus. Berdiri itu, saudaraku, kita tahu bahwa tidak ada makhluk di dunia ini stood up. Tidak ada, kecuali manusia. Itu menunjukkan kebenaran. Itu menunjukkan kita berbeda dengan binatang. Simpanse, saudara boleh cukur bulunya, tinggalkan sedikit kumis ya, kasih jambang sedikit, tetapi kemudian dikasih jas, dikasih dasi kupu, disuruh berdiri menyalami jadi asyir di depan gereja. Sebentar lagi dia merangkak lagi. Karena binatang tidak diciptakan to stood up. Tetapi saudaraku, kita lihat dia stood up dengan self-righteous, dengan merasa diri paling benar. That's religion. It's agama. Saudara dan saya tidak mengikut agama. Saudara dan saya adalah ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Dan kemudian dia bertanya, ya, saya bayangkan mukanya panjang, jenggotnya panjang, jubahnya panjang, dan dia melihat dengan melecehkan kepada Yesus. Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia tidak datang untuk bertanya. Dia tidak datang untuk menerima informasi. Tetapi saudara, bayangkan, dia memanggil Yesus guru, Rabai. Dia mengaku Yesus punya pengetahuan, tapi dia tidak percaya bahwa Yesus adalah the great I am, sehakikat dengan the Father. Pada saat itu Yesus bertanya balik. Saudara bayangkan kalau saudara seorang profesor, doktor teologi, dan kemudian ditanya, apa yang kamu baca? Apa yang kamu baca di sana? Saudara, kita tahu bagaimana kalau orang ahli Taurat itu dididik mulai kecil untuk menghafalkan ayat-ayat yang luar biasa. So tahu bagaimana kitab Taurat yang 5 itu dan kitab nabi-nabi itu luar biasa, saudaraku. Dan mulai anak kecil sudah disuruh menghafal. Tetapi kemudian bisa mengartikan, karena itu dia sebut ahli kan. Tapi Yesus tanya, dan dia jawab, itu pertanyaan gampang. Dia jawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, sepenuh akal budi, segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus, jawabanmu itu benar. Kita tahu di dunia ini begitu banyak pemalsuan, begitu banyak kepalsuan. Nabi palsu, hamba Tuhan palsu, pengikut Kristus palsu, saudaraku. Ya, semuanya palsu, saudaraku. Satu hari ada orang berkata pada saya, kenapa? Itu Kristen begitu banyak cabang-cabangnya. Saya katakan begini, Rolex itu banyak palsunya, ya. Kalau yang tidak ada nilainya, nggak ada palsunya. Saya bilang begitu. Dia diam, saudaraku. Ya. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan jawabanmu itu benar. Kalau mau hidup benar, jawabannya benar, pakai firman Tuhan. Jangan pakai akalmu sendiri. Jangan punya pendapat sendiri. Satu hari ada seorang pendeta, saya baca di Amerika. Dia mengatakan semua Alkitab ini dongeng saja. Saudaraku, dia bilang begitu. Karena dia tidak punya iman. Dia punya pengetahuan, tapi dia tidak punya iman. Jawaban benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup.
Dan kita tahu tidak seorang pun bisa melakukan cuma 10 perintah Tuhan. Ya, di Gunung Sinai cuma 10 saja perintahnya. Dan kitab Yakobus mengatakan kalau kamu melanggar 1, kamu gagal semuanya. Karena untuk lulus harus angkanya 100, bukan 65, 70. Harus bisa melakukan 10-nya. Dan tidak ada satu manusia, ya, bahkan termasuk Musa, termasuk David, bisa melakukan semuanya. Hanya karena itu perlu juru selamat yang lahir tanpa dosa asal dari Adam. Adam yang terakhir, Adam yang kedua, Yesus. Saudaraku, dia bisa melakukan semuanya. Perbuatlah itu. Tetapi untuk membenarkan dirinya, that's agama. Self-righteous dan pembenaran diri. Kita lihat bagaimana begitu banyak sekali hari-hari ini ribut saudaraku soal teologi. Teologi adalah pengetahuan tentang Allah. Tetapi saudaraku, firman Allah berkata untuk mengenal Tuhan, ginosko, punya pengalaman dengan Tuhan. Saya punya pengalaman dengan Tuhan tahun 1979. It changed my whole life. Dan sejak itu saudaraku, saya beritakan ya cuma satu saja, yaitu kerajaan Allah dan rajanya Yesus Kristus. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kemudian dia tanya, siapakah sesamaku manusia? Saudara, kita tahu bagaimana orang Yahudi sering berpikir mereka dipilih karena mereka spesial. Bukan. Tuhan berkata, bukan karena besar jumlahmu, bukan karena kamu istimewa, tetapi itu karena pilihan Tuhan. Bukankah engkau bangsa yang tegar tengkuk? Karena itu saudaraku, kita lihat apa yang terjadi bangsa Jerman. Mereka berkata, bukan Yahudi yang spesial, kamilah bangsa Arya, kamilah yang spesial. Dan mereka membantai 6 juta orang Yahudi. Pemberontakan kepada Tuhan berlaku sampai sekarang, saudara. Dan Yesus memberikan satu perumpamaan yang sangat terkenal. Ada seseorang, dia turun dari Yerusalem, turun ke Yeriko. Saudara, Yerusalem 800 meter di atas permukaan air laut. Yeriko 200 meter di bawah permukaan air laut. Kurang lebih 1000 meter. Dan jaraknya kurang lebih 30 kilometer. Dan itu tentu saja sangat curam. Dan itu jalan yang sangat berbahaya. Ada yang mengatakan, that's the bloody way. Sebab begitu banyak perampok-perampok bersembunyi, ya, di belakang yaitu gundukan-gundukan pasir itu, dan kemudian merampok semua orang yang lewat di sana. Hidup di dunia ini sangat berbahaya, saudara, karena kita punya musuh, yaitu roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Karena itu kita harus benar-benar di dalam Kristus, saudara. Dan orang ini baru saja beribadah. Orang pergi ke Yerusalem tidak untuk bisnis, ataupun orang Yahudi harus 3 kali dalam setahun, yaitu pergi ke Yerusalem. Perayaan Pesach yang kita sebut Paskah. Lalu kedua Shavuot, yaitu perayaan yang kita sebut Pentakosta. Dan yang ketiga Pesta Pondok Daun. 3 kali di dalam setahun. Dan meskipun tidak disebut, ya dia ini Yahudi lah. Dan apa yang terjadi? Perampok-perampok memukuli dia, merampok dia, menghajar habis-habisan. Setelah itu meninggalkannya dalam keadaan setengah mati, menunggu kematian. Saudara, dengan jelas Yesus berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia berbicara tentang iblis. Tetapi anak manusia, the Son of Man, datang memberikan hidup dengan segala kelimpahannya. More abundantly. Dan hidup di sana adalah Zoe, God's kind of life. Dan kita lihat, ya, bukan cuma melukai, memukuli, menghajar, dan meninggalkan. Saya percaya setiap daripada kita pernah mengalami itu. Pernah dilukai, pernah dikecewakan, pernah ditinggalkan, dan dibiarkan setengah mati. Saya melayani Tuhan tahun ini, anugerah Tuhan, saudaraku, kita memasuki 44 tahun pelayanan, saudaraku, sejak tahun 79. Dan saya mengalami dalam hidup saya begitu banyak orang yang terluka, begitu banyak orang yang ditelantarkan, ditinggalkan. Lukanya itu lebih dalam daripada cuma luka yang ada di luar.
Ditinggalkan tuh berat saudara ya. Istri yang ditelantarkan, anak yang ditelantarkan, mereka kadang-kadang berakhir di penjara dan sebagainya. Karena itu saudaraku, itu pekerjaan iblis. Tapi kita lihat selanjutnya. Saat itu ketika dia dalam keadaan mungkin sekarat, megap-megap, dia melihat pengharapan yang besar. Yaitu pemimpin rohaninya, seorang imam. Dia kenal imam itu, sebab dia baru saja menyerahkan seekor domba untuk penutup korban penebus dosa kepada imam ini. Saya tidak tahu itu perayaan apa, tetapi selalu datang membawa korban. Dan dia kenal. Bahkan imam itu yang tadi melepaskan berkat buat dia. Ya, imam itu melepaskan berkat supaya Hashem, yaitu Tuhan, memberkati dia, melindungi dia. Tetapi kita harus tahu, orang ini juga ada salahnya sendiri ya. Karena apa? Dia berjalan sendiri. Jangan pernah berjalan sendiri. Banyak orang berkata, saya tidak perlu covering. Saya tidak perlu tudung. Saya tidak perlu pemimpin rohani. Saya bisa berjalan sendiri. Itu hal yang paling bodoh yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. We need one another. We need community. Kalau di CK7 ada cool itu ya. Ya, community of love. Saudara, connect, bergabunglah. Ya, di tempat kami namanya Komsel Kerajaan ya, KK ya. Dan juga Komsal, komunitas saling mendoakan, saling menghibur, saling menguatkan, saling mendukung, saling menolong menanggung beban. Dan kita tahu saudara, itu perintah Tuhan. Di dalam kitab Yakobus pasal kedua dikatakan it's a royal law. Itu adalah hukum kerajaan ya. Saling bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kitab Galatia pasal 6 ayat 2. Itu adalah the law of Christ. The law of the anointed one. Tanda saudara itu diurapi dan jadi pengikut Kristus. Saudara saling menanggung beban satu dengan yang lain. Di cool, saudara bisa mengalami, saudara didoakan, ditolong dan sebagainya. Karena itu jangan berjalan sendiri. Dan saudaraku, tentang the royal law itu, apa bukti kita? Royal law adalah hukum bangsawan, bukan cuma hukum yang utama, terjemahan bahasa Indonesia, tetapi adalah the royal law. Apa tanda kita ini warga kerajaan Allah? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi kalau kita memandang muka, memandang bulu, kita ini berdosa saudara ya. Sebab di dalam Kristus, hanya gereja Yesus Kristus, tidak ada kelas, tidak ada beda kaya miskin, ya, tidak ada perbedaan ras, suku, golongan, tidak ada saudaraku. Yesus merobohkan setiap tembok-tembok antara Yahudi dan Yunani, orang terpelajar dengan orang barbar, tidak ada perbedaan saudara yang kekasih. Dan dia kemudian katakan pada saat itu, imam itu, kita tahu seorang imam tidak boleh menyentuh mayat. Orang ini belum mati loh. Belum meninggal. Dan seorang imam itu bahkan dilatih juga dalam ilmu kesehatan. Kita membaca firman Tuhan. Untuk ritual orang disembuhkan daripada kusta, yang melakukan adalah imam. Dan yang menentukan orang itu disembuhkan dari kusta, ada yang diterjemahkan nama balazaraat, itu adalah seorang imam. He was well trained. Dan itu tugasnya. Apalagi gambarnya dia ada seorang gembala saudara. Dan pada saat itu dia melalui jalan yang lain. Betapa kecewanya. Saya tahu yang paling terluka itu dikecewakan dan juga dibiarkan, ditelantarkan oleh pemimpin rohani saudaraku. Dalam hidup saya berdoa supaya saya tidak jadi batu sandungan. Yesus adalah batu penjuru. Dan saya menunjukkan batu penjuru itu kepada orang-orang yang saya bina, saya pimpin, saya muridkan saudaraku. Dan firman Allah berkata, kemudian ketika imam itu berlalu, dia pura-pura tidak lihat, dia pura-pura tuli, dan orang itu sudah berteriak-teriak, tolong, bukankah engkau gembalaku, you are my pastor. Tetapi dia pura-pura tidak lihat, sebab saudaraku dia takut urapannya hilang. Dia takut saudaraku, itulah agama. Agama itu kalau memegang yang najis jadi najis, tapi berbeda dengan Kristus. Nanti saya terangkan. Lalu kemudian kita melihat seorang Lewi. Lewi adalah gambaran yaitu hamba Tuhan dari marketplace. Ataupun ya yang membantu pelayanan lah. Dan itu mungkin saudara. Ketika melihat itu sebetulnya adalah kesempatan. Itu bukan beban.
Bagaimana kita memenuhi hukum Kristus? Firman Allah berkata, barang siapa mengasihani orang yang lemah, dia memiutangi Tuhan. Saya ulangi, ya, he gave loan to the Lord, yang akan mengembalikan dengan sangat limpah. Terjemahan lain berkata, with a very good interest. Saudaraku, Yesus berkata orang miskin selalu ada padamu. Tetapi saudara, kita lihat, berbahaya seorang pemimpin, sebab segala tindakannya itu ditiru, saudara. Ya, segala sesuatu, perkataan saya sebagai pemimpin, tindak tanduk saya, sikap saya, cara saya berpakaian dan sebagainya, itu cuma ditiru. Saudara pernah dengar ungkapan monkey see, monkey do, children see, children do. Dan kita lihat Levite see, Levite do. Dan orang Lewi ini juga mengambil jalan yang sama. Perintah Tuhan adalah agape, tapi orang ini melakukan EGP. Life is a choice. Silakan pilih. Mengikut Tuhan, minta Tuhan agape itu. Dan saudaraku, kesempatan memiutangi Tuhan. Barang siapa menaruh kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan. Itu ayat yang luar biasa. Tidak ada yang lebih kaya dari Tuhan, bukan? Bagaimana caranya memberi utang? Bisa orang Indonesia saja, kita tahu mungkin kalau ketemu dengan Elon Musk, apa saudara bisa memberikan hutang pada dia? Dia berkata tidak perlu. Tetapi ini bisa memiutangi Tuhan. Tetapi kemudian datanglah yang dia tidak sangka-sangka, orang Samaria. Saudara tahu bagaimana seorang imam dan orang Lewi itu ditrain soal firman Tuhan. Tetapi antara mengenal, mengetahui, punya pengetahuan dengan melakukan beda. Orang Samaria cuma percaya 5 kitab Taurat. Tetapi saudaraku, orang ini sudah begitu jengkel melihat yang dia tidak harapkan. Kalau saya jadi sutradara, saya bayangkan dia meludah. Dia jijik. Aku orang Yahudi. Dan aku tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi orang Samaria ini datang ke sana. Dia turun dari tunggangannya. Dia kemudian menyentuh orang ini. Dan saya bayangkan orang itu membuang muka, saudaraku. Ya, itulah agama. Make you self-righteous. Merasa diri lebih dari orang lain. Holier than thou, orang bilang. Lebih suci dari kamu. Tetapi orang ini mengangkat orang ini. Dan dia kemudian membalutnya. Dia tidak mau membalut kan. Dia dalam perjalanan. Saya percaya dia merobek bajunya. Dan membebatnya. Sebelumnya diberikan anggur dan minyak. Anggur gambaran kasih. Ya. Juga saudaraku gambaran pada Roh Kudus. Dan juga minyak selalu bicara tentang pengurapan. Dia mengurapinya dengan minyak, saudara. Kemudian dia mengangkatnya, dinaikkan di atas tunggangannya. Bukan cuma itu, dibawa ke penginapan. Dan setelah dibawa ke penginapan, saudara, apa yang dilakukan? Ketika dia melanjutkan perjalanannya, dia berkata kepada pemilik penginapan, ini 2 dinar. 2 dinar itu gaji orang 1 hari pada saat itu. Dan kita tahu 1 hari Tuhan itu sama dengan 1000 tahun. Sebab orang Samaria ini gambaran Yesus. Dan kalau aku kembali, aku akan membayarnya. Kalau aku kembali, itu yang dilakukan Yesus. Kita melihat bagaimana Yesus pernah dihujat sebagai orang Samaria. Dalam Yohanes pasal 8. Orang-orang Yahudi berkata, bukan benar kami katakan engkau orang Samaria. Dan kamu kerasukan setan. Dan itu kesempatan Yesus berkata, before Abraham was I am. Sebelum Abraham itu eksis ataupun ada, aku ada sebab aku Allahnya Abraham. Akulah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kalau ada orang berkata Yesus bukan Tuhan, atau Yesus baru dituhankan setelah 325 Konsili Nikea, jangan percaya, saudara. Believe in Jesus. Tapi Yesus disebut orang Samaria, dan itu yang dilakukan Yesus. He touch you. Minta jamah Tuhan hari ini. Dia akan menjamah engkau. Dia akan mengangkat engkau. Dia akan membebat engkau. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu memukul tapi juga membebat. Dia memukul dengan maksud mendidik, tapi dia juga yang membebat. Melukai tapi juga membebat, dalam arti kata seperti bapak yang mendidik anaknya.
Siapa di sini tidak pernah diajar? Saya pernah diajar bapak saya karena saya nakal sekali. Dan saudaraku yang kekasih, Yesus mengangkat orang itu. Dinaikkan tunggangan. Kalau orang Samaria itu turun dari tunggangan, Yesus turun dari sorga. Saya katakan ini untuk supaya jelas apa yang saya sampaikan. Dia adalah Allah Putra, menjadi Putra Allah, jadi manusia. Dan kembali jadi Allah Putra. Jadi kalau dia katakan Bapak lebih besar daripada aku, waktu dia jadi Putra Allah, ya benar saudaraku. Tetapi dia adalah sehakikat dengan Sang Bapa. Sekarang dia sudah di atas takhta, bukan lagi disalib, bukan lagi ada di kubur. Dan kemudian saudaraku, dia memberikan anggur dan minyak. God is love. Dan bukan God has love, God is love. Kita tidak mungkin mengasihi Tuhan sebelum Tuhan mengasihi kita. This is the royal law, yaitu mengasihi sesama manusia. Yesus memberikan perintah baru buat kita. Bagaimana untuk saling mengasihi seperti aku telah mengasihi engkau. Bagaimana Tuhan mengasihi kita? Tanpa syarat. Kemudian dinaikkan ke atas tunggangan. Saudaraku, hobinya Tuhan mengangkat yang terpuruk untuk didudukkan, dinaikkan bersama dengan Dia. Efesus pasal 2 ayat 6 mengatakan in the heavenly places. Kemudian saudaraku, Dia membayar hutang-hutang kita. Seharusnya orang itu membayar sendiri, tetapi dia tidak punya apa-apa, dia sudah dirampok. Dan orang Samaria itu membayarnya. Saya percaya 2 dinar punya arti 2000 tahun. 2000 tahun sejak Tuhan Yesus jadi manusia dan sudah naik ke surga. Dan dia berjanji, aku akan kembali dan aku akan membayar apa yang kurang. Tuhan memberikan hidup yang berlimpah. Pencuri datang, mencuri, membunuh, membinasakan, meninggalkan, membiarkan. Mungkin saudara mengalami seperti itu. Engkau ditelantarkan, engkau dibiarkan. Lewat perceraian orang tuamu, engkau harus pindah dari satu paman, satu om, satu tante, satu kakek, satu nenek. Tetapi Yesus berkata bahwa Dia adalah bapak bagi anak yatim, dan Dia adalah suami atau pembela bagi janda-janda. Terimalah firman Tuhan ini dan percaya bahwa Dia He will lift you up, He will touch you. Pada waktu saya bertobat, salah satu lagu yang paling mengena pada saya adalah He touched me. Dia menjamah aku, Yesus jamah. Karena itu pesan saya dari apa yang saya sampaikan hari ini, Tuhan rindu bukan lagi Good Samaritan, tapi Good Indonesian. Saudaraku, kita tidak ada dari kita yang baik cuma Tuhan. Jadi kalau sudah dipuji, kamu ini hamba Tuhan yang baik, jangan terima itu. Only God is good. Saya sering nyanyi, God is so good, I'm not so good. Minta kebaikannya Tuhan, minta His kindness, minta His goodness, minta His mercy. Firman Allah mengatakan orang Samaria itu tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan sana compassion. Yesus melihat orang banyak itu dan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kemudian Yesus berkata, jadi menurut kamu siapakah sesamaku manusia itu? Dan ahli Taurat ini masih racist sekali. Dia tidak mau sebut orang Samaria. Itu merusak bibirnya katanya. Jadi dia berkata orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Terjemahan Indonesia memakai belas kasihan, tetapi di sana adalah sebetulnya kemurahan hati. Ya, dikatakan di sana he that show mercy on him. Saudaraku, dia menurunkan derajatnya. Begitulah kalau orang racist, kalau orang beragama selalu merendahkan orang lain. Yesus berkata, go and do thou likewise. Pergilah dan lakukan itu. Itu perintah Tuhan kepada saya dan saudara. Ya, apa tanda kita ini pengikut Kristus? Sudah jelas. Saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Bukan tanda dan mujizat, bukan khotbah hebat, tetapi saling mengasihi. Saling bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Galatia 6 ayat kedua, supaya saudara tidak lupa. Itu disebut memenuhi hukum Kristus. Saling bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terjemahan The Passion bagus. Love empowers us. Tahun ini saya beri nama The Year of Empowering Grace. Grace adalah kekuatan daripada Tuhan. Love empowers to fulfill the law of the anointed one. Apa tanda kita diurapi Tuhan?
Bukan cuma berdoa, berbicara dalam bahasa roh, dan kemudian tanda dan mujizat. Tapi firman Allah berkata, saling menanggung beban satu dengan yang lain. Karena itu saya percaya di Kul harus ada komsal, komunitas saling mendoakan, saling menolong, saling menasihati, saling menghibur, saling menguatkan, saling menanggung beban, saling melayani dan sebagainya. Ya, firman Tuhan berkata, we carry each other's troubles. Bukan cuma beban, tetapi masalah. Itulah saudaraku, dunia akan percaya kita adalah benar-benar murid-murid Kristus. Ya, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya berdoa Allah Bapa di sorga dan Kristus akan berkata, at the end we have not only good Samaritan, we have good Indonesian. God bless you. Sebab Kristus, roh yang baik itu, lalu Roh Kudusnya ada di dalam saudara dan saya. God bless you. Haleluya. Amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Insinyur Timotius Arifin Teja Sukmana yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu via live streaming hari Minggu tanggal 17 September 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, serta King's Kid ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 17 September 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 7 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Tian Setiawati Bekom pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Rudi Hidayat, CEO Vitu Indonesia. GBI Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Victor Abraham. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasanani STH. GBI Am Sutra Mall pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Hartono SE. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Charlie Yeremia. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BE. GBI HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. GBI St. Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Tilio Lokman. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Juan Lesmana Bekom. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. For the never-ending streams of living water, my soul thirsts earnestly. Intensely hungry for a time of refreshing. Oh, what a vast, profound of love, submerged in His goodness. Let the magnitude of His grace overwhelm you. Dive deeper into His arms. Seek
for his heartbeat. For all the splashing waves of this world, are silenced in the depths of his presence. Presence 23, Beeper. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom. Pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen yang sengaja tidak mau mengikuti adat istiadat dan budaya dari leluhurnya? Mereka pikir melakukan adat istiadat dianggap dapat mengganggu kerohanian dan terkait dosa okultisme. Sedangkan budaya dari nenek moyang dianggap kuno dan banyak tahayul. Nyatanya, manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Budaya adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membentuk peradaban masyarakat. Sebagai insan Pentakosta, seringkali kita dianggap terlalu modern dan cenderung meninggalkan kebudayaan kita, terutama dalam hal cara beribadah. Benarkah demikian? Lantas, bagaimana kita harus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dari situ, kita akan mengerti bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama adalah Yesus tidak anti budaya. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi. Misalnya, ketika umur 12 tahun, Yesus selain pergi ke bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan, ia juga melakukan hal tersebut karena bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai son of the law, yaitu kebiasaan orang Yahudi di mana laki-laki yang telah menginjak umur 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di sinagoga pada hari Sabat. Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri dan tidak duduk seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu menghindari atau anti kepada suatu kebudayaan di mana kita berada. Justru dalam budaya tersebut mungkin terdapat nilai-nilai yang dapat membangun karakter seseorang seperti sopan santun dan bersikap baik di dalam masyarakat. Di sisi lain, orang yang tidak berbudaya dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan jalur budaya dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya, seringkali Yesus memakai latar kebudayaan Yahudi. Sebagai contoh, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menunjukkan satu setting pernikahan dalam budaya Yahudi. Aplikasi dari ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan supaya orang percaya memiliki sikap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Hal ini membuat firman Tuhan yang Yesus ajarkan relevan dan lebih mudah dipahami oleh kehidupan kebudayaan Yahudi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dituliskan bagaimana Paulus ketika bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi. Di sisi lain, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi. Hal ini membuat Rasul Paulus dapat lebih diterima dalam misinya untuk mengabarkan Injil. Nah, itu kan dulu pada zaman Alkitab. Bagaimana dengan sekarang? Sebagai contoh, tindakan menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh dalam mangkuk dalam budaya Chinese dianggap tidak sopan karena menyerupai dupa di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun kita tidak percaya bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan kesialan, namun menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat dan lebih mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Bagaimana merayakan perayaan Imlek?
Tidak jarang keluarga Chinese Kristen berdebat mengenai pro kontra dalam cara merayakannya, baik ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya di mana kita berada. Hal yang ketiga, Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berbudaya dan bertradisi. Selain memanfaatkan budaya, Yesus juga memperbarui budaya yang ada agar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di Bait Allah dan konsep adat istiadat tentang persembahan kepada Allah yang mengabaikan sikap hormat kepada orang tua. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan adat istiadat buatan manusia namun mengabaikan perintah Allah. Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan yang Yesus sampaikan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin supaya budaya ada dalam posisi yang tepat, yaitu di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara, sebagai insan Pentakosta, kita tidak anti budaya. Kita justru dipanggil menjadi agen pembaharu budaya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.